sedena sai di harasan ratamai panguluan nadai tak sedih panguluan nadai tak sedih. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kembali kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dan memotivasi kita melakukan seluruh aktivitas kita. Untuk itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami butuh Tuhan untuk memberikan motivasi baru di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang mengalami kemenangan dalam suatu event ataupun suatu perlombaan, satu hal yang pasti dilakukan adalah bersyukur. Sebab dia tahu bahwa kemenangan yang diraihnya tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Kemenangan merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun tahukah saudara, perjalanan untuk sampai kepada kemenangan tentunya tidak gampang. Kemenangan diraih dengan sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh. Dan kita pasti sudah pernah merasakannya. Masing-masing kita tentunya punya pengalaman meraih kemenangan. Dan setiap orang pernah merasakan kebahagiaan karena kemenangan tersebut. Seperti itulah yang kita alami ketika kita mengalami atau jatuh ke dalam dosa, maka kita berada di dalam kungkungan maut. Namun karena kasih-Nya Tuhan Allah kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami kemenangan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan seluruh orang-orang percaya dimenangkan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 4, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, maka iman percaya kita mengatakan bahwa hidup mati kita hanya untuk Kristus. Lalu kriteria seorang pemenang seperti apakah? Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesusahan atau masalah, demikian juga dengan pencobaan. Tetapi bentuk pencobaan, persoalan, kesulitan seseorang sangat berbeda di antara satu dengan yang lain. Demikian juga dengan respon dari tiap orang, pastilah berbeda-beda. Inilah yang membedakan pemenang atau orang-orang yang kalah. Pertama, pemenang adalah orang yang berjalan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Pemenang adalah orang yang berjalan dalam tuntunan firman Tuhan dan dalam tuntunan Roh Kudus. Banyak orang hidup dalam kemenangan yang Tuhan berikan, namun dalam perjalanan waktu menjadi orang yang gagal, bahkan mundur
karena berbagai kesulitan yang dihadapinya. Padahal tahukah saudara, Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi untuk membuat kita semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan menjadi pembawa pesan kemenangan tersebut kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang sudah mengenal tetapi belum mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menantikan kita untuk hidup dalam kemenangan secara permanen, tidak berubah-ubah. Orang-orang yang terus berkemenangan sampai akhir hayatnya. Selamat hidup berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhanku, terima kasih ya Bapa. Firman Tuhan sudah disampaikan dan kami sudah mendengar firman-Mu. Bahwa hidup orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia hidup harus menjadi orang-orang hidup yang berkemenangan. Yang senantiasa mempunyai iman yang penuh, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Roh Kudus, menjalankan firman Tuhan dan mempraktekkan di dalam hidupnya. Berkati kami, berkati bangsa kami, berkati gerejamu, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, berkati para misionaris. Dan kami menyerahkan semua hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Inang tahu gak, di tanggal 15 Juni nanti kita ada acara apa? Tahu, acara drama musikal. Benar Inang, jangan lupa dibeli tiket konser drama musikal kita ya. Oke. Berapa harga tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum. Beli tiketnya di mana? Untuk tiket bisa beli di panitia atau Simpawik masing-masing. Jangan